Halo, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Intan Wahyu Putri Maharani, NIM 2096191, Bernardus Mario Kasworo Jati, NIM 2096216, dan Ilham Nazir, NIM 2096190. Kami akan membahas tentang kemajuan Indonesia dari revolusi industri 4.0 menuju 5.0. Ekonomi kreatif di era 4.0 menuju era 5.0. Ekonomi kreatif merupakan potensi ekonomi yang muncul dari ide atau pemikiran kreatif dengan memanfaatkan internet sebagai pasar. Secara definitif, ada banyak tafsiran mengenai pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif sendiri mulai dikenal luas sejak muncul buku The Creative Economy, How People Make Money from Ideas, yang ditulis oleh John Hawkins. John Hawkins sendiri memaknai ekonomi kreatif sebagai the creation of value as a result of idea. Menurutnya, karakter ekonomi kreatif dicirikan dari aktivitas ekonomi yang bertumpu pada eksplorasi dan eksploitasi ide-ide kreatif yang memiliki nilai jual tinggi. Sementara Roberta Communian dan Abigail Gilmore dalam buku Higher Education and the Creative Economy mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai sebuah konsep ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan sebagai faktor produksi utama. Menurut buku Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal yang ditulis oleh Sopana, ada 6 ciri-ciri ekonomi kreatif, yaitu yang pertama, memiliki kreasi intelektual. Kreasi intelektual akan menghasilkan berbagai kreativitas, keahlian, serta talenta. Maka dari itu, kreasi intelektual memiliki nilai jual yang tinggi dan perlu ditingkatkan dalam menjalankan ekonomi kreatif. Yang kedua, mudah tergantikan. Pada dasarnya, berbagai produk yang dihasilkan suatu perusahaan memiliki siklus produk yang cukup singkat. Hal tersebut dikarenakan produk mudah ditiru sehingga cepat digantikan. Maka dari itu, kreativitas dan inovasi perlu terus dikembangkan. Yang ketiga, penyediaan produk secara langsung dan tidak langsung. Produk kreatif yang telah dihasilkan bisa dipasarkan secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen. Yang keempat, memerlukan kerjasama. Dalam menjalankan industri kreatif, diperlukan kerjasama yang baik di antara berbagai pihak yang bersangkutan dengan suatu ekonomi kreatif tertentu. Salah satunya diperlukan kerjasama antara pengusaha dengan pemerintah untuk mengatur kebijakan. Yang kelima, berbasis pada ide. Dalam ekonomi kreatif, ide kreatif dan inovatif akan selalu diperlukan untuk melakukan pengembangan. Oleh karena itu, penciptaan produk baru akan selalu berdasar kepada ide yang baru. Yang keenam, tidak terbatas. Penciptaan produk baru tentu tidak akan ada habisnya. Bahkan, produk yang diciptakan diharapkan bisa diterima oleh pasar dan dapat digunakan secara tidak terbatas. Industri dari ekonomi kreatif sangat diharapkan membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia. Selain itu, ada manfaat yang bisa didapatkan dari bidang ini, yaitu 1. Membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. 2. Mengurangi pertumbuhan angka pengangguran. Yang ketiga, menciptakan masyarakat Indonesia yang kreatif dan inovatif. 4. Kompetisi aktivitas dunia bisnis yang lebih sehat. Yang kelima, meningkatkan inovasi pelaku ekonomi kreatif di berbagai sektor. Faktor pendorong. Ada beberapa faktor pendorong ekonomi kreatif. Yang pertama, teknologi maju. Kemajuan teknologi adalah salah satu tumpuan dalam sektor perekonomian kreatif. Kemudahan akses yang dapat kamu ambil dari kemajuan teknologi dapat membantu perekonomian ini semakin maju. Jika dimanfaatkan dengan baik, teknologi dapat menekan kesulitan dan masalah yang ditemukan dalam proses perekonomian ini. 2. Tenaga kerja.
tenaga kerja menjadi faktor pendorong utama dalam ekonomi kreatif. Hal ini dikarenakan manusia sebagai sumber daya yang menjadi penggerak perekonomian ini. Yang ketiga, kreativitas dalam sektor ekonomi. Membahas tentang ekonomi kreatif, tentu saja kreativitas harus ada dalam pembahasannya, termasuk sebagai faktor pendorongnya. Kreativitas sendiri merupakan suatu proses mental seseorang dalam memunculkan ide dan gagasan yang sifatnya baru. Kreativitas yang ada dalam perekonomian biasanya memiliki tujuan untuk meningkatkan pemasukan dan hasil perekonomian. Yang keempat, media sosial. Media sosial merupakan platform yang dapat memperlihatkan berbagai informasi. Selain itu, media sosial dapat digunakan dengan berbagai tujuan penggunaannya. Penggunaan media sosial tentunya dapat digunakan oleh para ekonom yang salah satunya bergerak dalam ekonomi ini. Yang kelima, kemudahan dalam akses komunikasi. Akses komunikasi yang mudah tentunya akan membantu para pelaku ekonomi ini dalam melakukan usaha industrinya. Pengakuan dan apresiasi publik dibutuhkan oleh pelaku ekonomi ini untuk terus berkarya dan mengembangkan potensinya. Berikut adalah beberapa contoh ekonomi kreatif yang berkembang di Indonesia. Yang pertama ada film dan content creator. Saat ini, film sudah dibuat jauh lebih baik dan pastinya sangat menjual. Banyak inovasi dan kreativitas baru yang dimunculkan oleh para pembuat film. Selain film, konten kreator juga menjadi industri yang menjanjikan. Belakangan ini banyak sekali konten kreator baru di Indonesia dan banyak di antara mereka yang sukses. Yang kedua, iklan. Advertising atau iklan sangat dibutuhkan karena bisa menjangkau banyak khalayak. Perusahaan sangat membutuhkan iklan untuk mengembangkan industri mereka. Maka dari itu, advertising bisa dibilang menjanjikan karena akan terus dibutuhkan. Yang ketiga, ada kuliner. Usaha di bidang kuliner menjadi usaha yang paling banyak diminati oleh calon pengusaha. Ini dikarenakan peluang untuk mendapatkan imbal hasil yang besar terbuka lebar. Namun, saat ini usaha kuliner tidak bisa hanya mengutamakan cita rasa dari produknya saja, tetapi juga harus memiliki daya tarik yang besar. Yang keempat, ada fashion. Fashion membutuhkan orang-orang yang bisa memberikan ide kreatif mengenai busana yang akan dirancang. Tidak hanya ide kreatif pada desain busana saja, melainkan juga aksesoris yang akan digunakan. Pengusaha di bidang fashion harus selalu berpikir inovatif supaya busana rancangannya terlihat berbeda dari busana rancangan orang lain. Yang kelima, kerajinan. Para pengrajin bisa menggunakan konsep ekonomi kreatif pada usaha kerajinan yang dimilikinya. Meski proses produksi masih dilakukan dengan cara tradisional, pengrajin juga harus tetap memiliki kemampuan dan ide kreatif. Ini bertujuan supaya produk yang dihasilkan berkualitas. Ekonomi kreatif 4.0. Era revolusi industri 4.0 menjadikan ekonomi kreatif menjadi salah satu isu strategis yang layak mendapatkan pengaruh utamaan sebagai pilihan strategi memenangkan persaingan global. Ditandai dengan terus dilakukannya inovasi dan kreativitas guna meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui kapitalisasi ide kreatif. Indonesia mempunyai potensi yang baik dalam ekonomi kreatif karena adanya sumber daya alam dan keberagaman budaya yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi kreatif tidak hanya memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha, namun negara juga diuntungkan. Di luar dari devisa yang didapat, ada juga karena SDA yang dimiliki bisa dipergunakan dan diperjualbelikan, sehingga dapat dikenal oleh seluruh dunia. Namun, sangat disayangkan ekonomi kreatif era revolusi industri 4.0 kurang berkembang di Indonesia. Hal ini disebabkan karena ekonomi kreatif yang hanya berfokus di Pulau Jawa, sedangkan daerah lain masih kurang. Di Pulau Jawa, kualitas sumber daya manusia bisa dibilang lebih bagus serta pesatnya arus teknologi. Hal tersebut karena kurangnya pemerataan baik di bidang pendidikan ataupun pembangunan di Indonesia.
Ekonomi kreatif di era revolusi 4.0 harus mengantisipasi perkembangan teknologi dan informasi. Dalam masalah ini diperlukan adanya kemitraan, dan yang perlu diperhatikan harus memiliki visi dan misi yang sama antara pihak yang bermitra, kepercayaan, dan komitmen yang erat sehingga saling menguntungkan, baik itu pemerintah, pelaku ekonomi kreatif. Berikut adalah strategi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan dan memfasilitasi kerjasama pendidikan dengan lembaga pendidikan kreatif, baik formal maupun informal di luar negeri yang kredibel dan berkualitas. Yang kedua, mengembangkan dan memperkuat standar mutu lembaga pendidikan, baik formal maupun informal, dan pendidik, tenaga kependidikan, dalam pendidikan yang terkait dengan industri kreatif. Yang ketiga, meningkatkan anggaran pendidikan untuk mendukung penciptaan orang kreatif di Indonesia. Yang keempat, meningkatkan keterhubungan dan keterpaduan antara lulusan pendidikan tinggi, akademi, komunitas, dan sekolah menengah kejuruan yang terkait dengan pengembangan industri kreatif. Yang kelima, meningkatkan porsi pemberian dan akses beasiswa bagi masyarakat, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk belajar ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi terkait dengan sektor industri kreatif. Yang ketujuh, mengembangkan kurikulum metode pengajaran, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan yang mendukung pengarus utamaan kreativitas dan kewirausahaan yang beretika dan peduli terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya. Ekonomi kreatif 5.0. Ekonomi kreatif 5.0 menjadi sebuah solusi dari revolusi industri 4.0, di mana banyak masyarakat beranggapan bahwa industri 4.0 akan menggunakan mesin-mesin berteknologi canggih yang akan menekan jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga manusia. Society 5.0 ini diharapkan dapat menciptakan nilai baru melalui pengembangan teknologi canggih dan dapat mengurangi adanya kesenjangan antara manusia dengan masalah ekonomi ke depannya. Saat ini kita mulai memasuki era Society 5.0, ketika teknologi yang diciptakan oleh manusia terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dan pada dasarnya, era Society 5.0 merupakan sebuah konsep society yang berpusat pada manusia dan berbasis terhadap teknologi. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh negara Jepang yang lahir sebagai bentuk pengembangan dari revolusi industri 4.0. Dianggap memiliki potensi mendegradasi peran manusia. Konsep masyarakat dalam era Society 5.0 mengutamakan manusia dalam menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial. Maka, konsep itu mengandalkan proses integrasi yang sangat baik antara dunia nyata. Nantinya, manusia berada di dunia maya saat informasi disimpan melalui pemanfaatan teknologi. Era Society 5.0, manusia dituntut lebih tanggap dan menghasilkan solusi di dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan manusia terus menggali informasi dan menciptakan inovasi yang bermanfaat untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Oleh sebab itu, di era Society 5.0, manusia diwajibkan bersikap dan berpikir maju dan mengikuti pola perkembangan zaman.